Tapi konsep dasarnya dari Taman Siswa. Ya, iya Kampus Merdeka kan. Kampus Merdeka. Karena Taman Siswa, pendidikan Taman Siswa adalah memerdekakan. Sekarang itu kuncinya memerdekakan tadi. Iya, mewujudkan manusia-manusia merdeka. Sekarang kan banyak mahasiswa yang kuliahnya di luar negeri tapi dia ada stay-nya di Indonesia. Banyak itu mas. Oh gitu. Kuliah gitu. Jarak jauh tadi. Itu termasuk Kampus Merdeka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. 3 hari yang akan datang, perguruan Taman Siswa tepat berusia 1 abad atau 100 tahun. Tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922. Dan hari ini kita mendatangkan narasumber yang menjadi bagian penting dalam pembangunan Taman Siswa di Kota Palembang. Kita sambut anggota Yayasan Perguruan Taman Siswa Palembang, Bapak Ki Syahri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya Bapak. Alhamdulillah sehat. Dan di samping Pak Ki Syahri ada Ibu Nyi Widya Astin, Ketua Panitia Peringatan 1 Abad Perguruan Taman Siswa Palembang. Jadi kalau manggil, Apa kabar Ibu? Gimana Pak? manggil di lingkungan Taman Siswa kalau sudah Ki dan Nyi atau Ni, nggak ada lagi Bapak, nggak ada lagi. Oh gitu ya. Oh jadi panggilan Itulah Ki dan Nyi itu Bapak dan Ibu. Iya. Oke. Dan disitulah kesetaraan. Oke, jadi kalau kita bicara Taman Siswa kan, kalau dari bahasa ini kan kalau aku lihat taman bermain. Taman itu artinya bermain, tempat bermain, dan siswa itu adalah murid. Artinya pada saat itu pendiri dari Taman Siswa ingin mencoba membuat konsep pembelajaran bermain seperti itu Pak ya. Pelajaran dengan konsep yang menyenangkan, karena pada saat itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan istilahnya itu intelektual dan kekerasan seperti itu karena tidak cocok dengan karakter bangsa. Nah mungkin bisa Pak Ki Syahri dulu nih, yang menjelaskan seperti apa perkembangan Taman Siswa pada eranya Hindia Belanda dulu. Ya, terima kasih. Taman Siswa lahir sebagai satu respon kondisi pribumi yang ada di Indonesia. Bahwa saat itu pribumi sangat terbatas untuk memperoleh pendidikan. Dan Ki Hajar sebagai tokoh pergerakan, dan beliau juga seorang wartawan, seorang yang pendidikan. Maka melihat kondisi seperti ini, ada pemikiran untuk membebaskan dari penjajahan. Itu salah satu yang harus diwujudkan, harus dididikkan adalah bagaimana mendidik pribumi ini, mendidik bangsa ini. Oleh karena itulah maka Ki Hajar dan kawan-kawan tentunya mendirikan Taman Siswa. Karena tidak mungkin kemerdekaan itu akan dicapai kalau manusianya, pribuminya belum dimerdekakan. Batinnya, fisiknya itu yang harus. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda memang belum membuat sekolah untuk masyarakat pribumi atau seperti apa Pak? Sekolah ada tapi sangat-sangat terbatas. Oke. Iya. Hanya kelompok masyarakat tertentu yang bisa sekolah. Dan itu pun sangat terbatas, belum sampai ke daerah-daerah dan lain sebagainya. Maka ada keyakinan Ki Hajar Dewantara bahwa menuju kemerdekaan, maka melalui pendidikan pribumi, rakyat harus dididik. Oh jadi biar ketika masyarakat pribumi itu mendapatkan pendidikan yang baik, maka akan bisa mengalahkan penjajahan Hindia Belanda waktu itu. Akan menumbuhkan kesadaran. Oke. Kesadaran, kemandirian, kesadaran, kedaulatan atas dirinya, maka itu akan tumbuh.
Oke, dengan kata lain berarti Taman Siswa ini berdiri di atas prinsip-prinsip nasionalisme seperti itu ya Pak? Iya. Jadi visi Taman Siswa memang dari awal adalah sebuah lembaga perjuangan kebudayaan melalui pendidikan sebagai alat utamanya. Untuk apa? Untuk mewujudkan manusia merdeka. Oke. Nah, itu memang rumusan visi dari awal. Oke, mungkin jadi, pendidikan lah alatnya untuk membangun budaya dan membangun kesadaran tadi Pak. Barangkali perlu ada introspeksi bersama. Makna kebudayaan itu sekarang ini sudah terjadi distorsi yang luar biasa. Seolah-olah kalau kebudayaan itu hanya dilihat dari adat istiadat, kesenian dan lain sebagainya. Padahal bukan. Kebudayaan adalah kehidupan. Membangun kehidupan itu membangun kebudayaan. Maka Ki Hajar ketika ngomong kebudayaan itu ada 3 hal. Satu adalah menyangkut daya ciptanya harus dikembangkan. Daya cipta itu adalah rohaniahnya, mentalitasnya gitu. Kemudian yang kedua adalah karsanya, kemauannya, kesungguhannya gitu. Fighting spiritnya gitu. Yang ketiga adalah karyanya. Maka 3 itulah lingkup kebudayaan menurut Ki Hajar. Oke, yang triloka itu ya Pak ya? Bukan itu. Bukan triloka. Kalau triloka itu hanya tentang kepemimpinan. Oke. Ing Ngarso Sungtulodo, ing Mantiya Mangkarso, itu hanya jadi bagian penggerak seperti itu. Jadi pendidikan itu ya tiga ranah ini. Yang sekarang kan malah hilang. Yang hilang itu adalah membangun ciptanya, kemampuan dari cipta. Artinya konteks budaya yang yang diterapkan oleh Taman Siswa ini ya pada pengertian yang lebih luas ya Pak ya? Lebih luas. Termasuk budaya itu adalah keyakinan dan cara pandang. Keyakinan dan cara pandang itu harus dibenahi gitu. Itu budaya. Oke, sebelum kita bahas itu Pak, mungkin ini kan secara nasional ya seperti yang kita pahami bersama bahwa pendirinya adalah Ki Hajar Dewantara, perintis segala macam. Nah, untuk masuk ke Palembang ini kan, kalau di Palembang ini usianya berapa Pak? 20? Tahun 1932 sudah berdiri. Nah, sejarahnya bisa di Palembang ini seperti apa Pak? Taman Siswa adalah perguruan nasional yang sangat cepat pertumbuhannya di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan. Karena sifat Taman Siswa adalah kebangsaan, nation. Makanya Taman Siswa benderanya itu warna hijau berdasarkan warna dasarnya. Di sebelah kanan itu sudah ada merah putihnya. Oh. Nanti coba Mas Rina lihat. Itu. Jadi bendera Taman Siswa itu di pojok kiri sebelah atas itu sudah ada merah putih. Padahal pada waktu itu belum merdeka. Belum merdeka. Waktu itu belum merdeka ya Pak? Belum merdeka. Tapi sudah ada merah putih. Nah, gitu. Jadi memang itu adalah lambang perjuangan Taman Siswa adalah pendidikan kebangsaan. Nation, membangun bangsa. Bukan sektarian. Nah, itulah perjuangan Taman Siswa. Ke Palembang seperti apa itu Pak? Tahun 1932. Maka berdirilah itu di berbagai daerah termasuk kalau di Sumatera ini mulai dari Medan, Aceh, gitu, di Padang gitu ya. Kemudian Palembang, di Lampung itu pokoknya begitu cepatnya. Oke. Nah, tentu kalau di sini namanya kan Sekolah Rakyat SR. SR dulu ya. Dulu SR dulu, Sekolah Rakyat dulu. Iya. Itu kalau zaman bapakku tuh Pak, masih itu Pak. Sekolah rakyat, iya. Tapi alhamdulillah kalau eranya apa ya sudah SD, SMP, SMA. Oke, nah sekarang kembali ke Ibu Nyi Widya Astin Ibu. Ini kan udah usia sudah 1 abad, 100 tahun ini. 100 tahun itu bukan waktu yang singkat itu. Mungkin ada perjalanan-perjalanan yang saya yakini bahwa keberadaan Taman Siswa ini mempengaruhi kemerdekaan Indonesia dulunya kan. Nah mungkin untuk peringatan 1 abad ini ada nggak cerminan-cerminan itu Bu, kegiatan-kegiatan yang untuk refleksi diri
terkait dengan kemerdekaan seperti yang Pak Ki Syahri bilang tadi, membangun kebudayaan untuk kemerdekaan gitu ya, Bu. Silakan. Jadi ini kita bicara taman siswa berarti bicara kebudayaan, berarti bicara cara hidup. Jadi latar belakang ingin memperingati ini yaitu tadi ingin menggali potensi anak muda sekarang ya, potensi bagaimana cara belajar yang merdeka gitu. Jadi kalau untuk agenda-agenda acaranya kita ambil ya itu tadi berbudaya tadi dari pendidikan. Jadi anak-anak itu kita libatkan untuk mengikuti serangkaian acara-acara yang seperti dari TK itu kita libatkan untuk mengikuti lomba mewarnai, kayak gitu, lomba menggambar, terus lomba bercerita. Jadi anak-anak tuh untuk anak-anak muda supaya bisa memahami apa itu taman siswa, bahwa pendidikan itu diawali dari perjuangannya Ki Hajar Dewantara. Itu yang menjadi latar belakang kita. Artinya ada keterlibatan dari siswa tadi ya, keterlibatan siswa dalam memperingati satu abad ini. Apalagi untuk taman siswa sendiri rasanya sudah agak tergerus ya, mulai tidak dikenal sama anak muda zaman sekarang, bahwa pendidikan itu ya yang pendidikan dasar yang didapat dulu kan itu adalah dari Ki Hajar Dewantara, dan kebudayaan yang dibangun itu dari Ki Hajar Dewantara. Nah mungkin Ki Syahri ini Pak, aku nih kalau bilangnya Ki Syahri ini agak kurang sopan nih, biasa manggil Bapak. Bapak Syahri, tapi Ki Syahri. Itulah diwujudkan kesetaraan. Oh gitu ya. Iya, itu kan akhirnya mewujudnya egaliter, siapapun dia, ketika disebut Ki ya sama. Iya sama siapapun dia. Gitu. Ada kesetaraan tadi. Kesetaraan. Oke. Nah, Ki Syahri nih, Ki Syahri. Makanya Bapak Syahri ya, Bapak Syahri. Mulai tergerus kan? Betul. Kekhasan membangun egaliter. Pendidikan kan membangun egaliter kita. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak, nilai-nilai idealis apa yang sampai sekarang dibawa oleh Taman Siswa ya, hasil peninggalan dari Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa membangun kebudayaan itu melalui pendidikan. Jadi sarananya itu adalah pendidikan. Ketika ngomong pendidikan, maka ada 3 ranah, 3 substansi lah yang harus disentuh. Satu adalah batiniah, rohaniah, mentalitas, itu. Jadi moralnya. Tapi bahasanya sederhana, batin. Batin ya. Spiritual bukan? Spiritual termasuk istilahnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah intelektualitasnya, sistem pengetahuan. Yang ketiga kalau bahasanya Ki Hajar sederhana, keterampilan. Keahlian. Kalau sekarang istilahnya kan penguasaan teknologi. Kan itu kan bahasa. Jadi 3 substansi itu. 3-tiganya itu adalah satu kesatuan. Oke. Tapi yang paling mendasar adalah batiniah. Oke. Yang wujudnya adalah budi pekerti luhur. Tapi bahasa-bahasa yang kayak gitu sekarang kan juga udah. Padahal itu bahasa Indonesia loh. Udah mulai asing, udah mulai iya betul. Budi pekerti. Kalau budi pekerti biasanya pelajaran ini apa? Kalau memang budika ya. PPKN biasanya kalau PPKN, ayo pelajaran PPKN. Kalau budi pekerti itu identik dengan PPKN. Kalau zaman kita mungkin PMP. PMP. Nah itu istilahnya begitu ya. Padahal 3-tiganya itu harus disentuh. Yang paling mendasar adalah budi pekerti. Oke. Nah, yang kedua, untuk membangun ini, Ki Hajar menyampaikan istilah Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan artinya ada 3 pusat pendidikan. Dan 3-tiganya juga harus satu kesatuan. 3
konsep itu rasanya dimiliki oleh seluruh sekolah nih Ki. Spiritual, keterampilan, intelektual. Nah, ciri khas dari taman siswa ini apa nih? Ciri khasnya adalah tetap berdasarkan kebudayaan dan kebangsaan. Implementasinya apa? Nasionalisme. Praktiknya apa nih? Prakteknya di sekolah. Prakteknya di sekolah bahwa anak dikenalkan dengan lingkungannya. Contoh misalnya, saya selalu kritik di TK karena sekarang ini media digital segala macamnya, dindingnya digambari SpongeBob. Loh, padahal itu adalah dunia luar. Bukan dunia luar, dunia hayalan. Dunia hayalan, iya betul. Itu. Terus kemudian apa lagi itu? Mickey Mouse misalnya. Kenapa bukan Gatot Kaca? Oh, hayalan juga itu. Kalau TK apa? Mengenal lingkungannya. Gambarnya apa? Misalnya di sekitarnya ada bebek, kenapa ada gambar bebek? Paham. Oke. Artinya ada sungai, kenapa ada sungai? Nah gitu. Nah itu yang sangat ditekan oleh Ki Hajar. Apalagi kalau Taman Indria ya, kalau TK itu. Ada Taman Indria namanya. Kalau istilahnya TK, tapi kalau Taman Siswa disebut Taman Indria. Oh gitu. Bukan TK. Bukan TK, Taman Indria. Karena indranya yang dikembangkan kepekaannya. Nah gitu. Sehingga itulah salah satu mengenalkan nilai kebangsaan itu bahwa dia sangat cinta dan yakin terhadap lingkungan. Mengenal dengan lingkungan. Karena dia akan hidup di situ. Kita kenalkan dengan gambar-gambar dengan media-media yang ada di lingkungan itu. Yang dia lihat, yang dia. Baik, sekarang kembali ke Nyi Widya lagi. Nah, karena Nyi Widya ini lebih istilahnya itu lebih muda lah ya, lebih generasi milenial ya. Nah, Taman Siswa ini kan konsepnya membangun nasionalisme dan perkembangan teknologi sekarang ya mau tak mau juga ya mempengaruhi juga nih dengan pola pikir dari anak-anak muda kita seperti itu kan. Nah, apa nih tantangan yang mungkin dihadapi oleh Taman Siswa terkait dengan perkembangan teknologi ini, Bu? Iya. Kalau tantangannya menurut saya yang harus dibangun itu bukan revolusi 4.0 ya, tapi revolusi mental. Jadi mental anak muda sekarang itu sudah berkurang nasionalismenya. Seperti Pancasila saja mereka ada yang lupa. Tidak tahu, bahkan tidak tahu gitu ya. Padahal konsep Pancasila sendiri itu sudah didasarkan dari Ki Hajar Dewantara melalui konsep Pancadharma, bukan begitu ya? Oke, Pancadharma. Iya, jadi bisa jadi itu bisa jadi konsep Pancasila dari Bung Karno itu adalah saduran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi iya juga Soekarno itu pernah belajar dengan Ki Hajar. Jadi ya itu revolusi mental anak muda sekarang yang harus bukan revolusi 4.0 dalam menghadapi perkembangan zaman digitalisasi sekarang menurut saya. Ya tapi kalau teknologi ini kan ya tidak bisa juga kita abaikan nih Bu. Iya betul. Ya, kalau teknologi kita kalau kita beradaptasi memang. Nah mungkin ada apa nih? Oke, mau tak mau anak murid kita ini harus berhadapan dengan teknologi. Itu mau tak mau. Kalau kita batasin itu malah apa nih? Malah mengukung lah ya, mengukung mereka untuk berkreasi melalui teknologi. Nah, ada nggak nih kolaborasi pembelajaran yang diterapkan Ki Hajar Dewantara kita kolaborasikan dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini seperti itu. Taman Siswa itu punya konsep yang disebut dengan SPII. Sifat, bentuk, isi, irama. Ini adalah konsep sederhana bagaimana kita menghadapi suatu perubahan. Sifat itu sulit berubah, bahkan kadang-kadang tidak perlu berubah. Tapi bentuk, isi, irama mengikuti perkembangan alam dan zamannya. Maka ketika kita ngomong sekarang perkembangan teknologi, perkembangan gadget, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, maka kita tidak bisa, tetap tidak mengalami perubahan, gitu. Tetapi ingat, sifatnya ini hati-hati, ini sangat sulit berubah, bahkan memang tidak berubah. Karena bagaimanapun juga kalau sederhana saja, teknologi itu sebagai alat
Iya betul. 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 Artinya itu harus menempatkan begitu. Teknologi itu sebagai alat. Alat untuk apa? Untuk memudahkan kehidupan. Untuk memudahkan kehidupan, untuk mempersingkat kehidupan, untuk mempercepat kehidupan, kan begitu. Nah, tentu jangan sampai kita menggunakan teknologi, mengadopsi teknologi akan menghilangkan value. Itu konsepnya nih Pak. Iya. Mas Agus, ini kan konsepnya kan kalau teknologi jangan sampai menghilangkan nilai-nilai idealisme, nasionalisme seperti itu. Nah, kalau konsep dasar dari Taman Siswa ini cukup baik, cukup bagus, membangun karakter bangsa, membangun nasionalisme bangsa. Nah, tapi saat ini persaingan ini lebih berat lagi nih Pak. Persaingan dari sekolah-sekolah yang khusus soal teknologi seperti itu kan. Sekolah-sekolah yang sekarang ada sekolah Islam terpadu yang mindset orang tuh enakan aku sekolah di sana daripada sekolah di tempat lain seperti itu kan. Karena mereka menilai ini modern, ini kualitasnya bagus, ini ya pokoknya mindset depan orang masyarakat tuh baik sekolah itu. Makanya sekolah itu banyak ditempati lah di banyak orang sekolah di sana. Nah, kalau taman siswa oke, kalau basicnya memang membangun nasionalisme, membangun karakter bangsa. Cuma kalau tidak dikolaborasikan dengan era sekarang, ya otomatis konsep itu bakal hilang karena orang tidak mau sekolah di sana, seperti itu kan? Saya kira gini, kita bisa melihat. Kalau saya melihatnya dua hal. Satu adalah Ki Hajar memiliki konsep-konsep bagaimana membangun pendidikan nasional secara konseptual. Ini tentu akan berbeda ketika kita memahami tentang perguruan taman siswanya sendiri. Artinya kelembagaannya kan. Jadi ada dua, konseptornya sendiri, ide-idenya, gagasannya yang Ki Hajar dan kawan-kawan tuangkan yang memiliki. Kemudian ada perguruan taman siswa, artinya adalah mengelola lembaga sekolahnya dan sebagainya. Karena taman siswa sendiri juga menghadapi persoalan yang luar biasa. Iya betul. Menghadapi kebijakan-kebijakan nasional, kadang-kadang juga nggak berdaya, kan gitu. Menghadapi situasi perubahan-perubahan global. Nah, ini untuk mengelola pendidikan. Nah, makanya menurut saya sekarang ini di satu abad ya, Taman Siswa juga melakukan introspeksi terhadap konsep-konsepnya itu sendiri, plus juga melihat bagaimana mengelola, memanage perguruan. Kita harus akui, Taman Siswa secara kelembagaan perguruannya kan masih jauh lah, anggaplah dibandingkan dengan Muhammadiyah kawan kita misalnya kan jauh lebih tertinggal lah ya dengan itu. Nah, maka menurut saya di 100 tahun ini kita coba konsep-konsep yang dipikirkan oleh tokoh-tokoh Taman Siswa dalam membangun pendidikan nasional. Nah, ini tentu ini bukan ranahnya Taman Siswa, tapi secara nasional kita, secara nasional. Contoh misalnya kita kan selalu ngomong Finlandia itu adalah model pendidikan saat ini yang terbaik gitu. Nah, ternyata setelah dibaca dan sebagainya sangat banyak mengadopsi kan begitu. Mengadopsi kita. Pemikiran-pemikiran dari Taman Siswa. Oke. Kan sekarang orang pada melihat Finlandia kan. Betul. Nah, gitu. Artinya ya dicuri juga nih. Ya, pandangan Taman Siswa dicuri orang juga nih Pak. Itu nggak ada yang mencuri lah. Indonesia tidak pernah kekurangan SDM yang terbaik. Cuma potensi itu yang tenggelam. Makanya sekarang dengan ada sekolah merdeka, terus kemudian belajar merdeka, kampus merdeka. Sudah diterapin oleh Taman Siswa? Hari ini kan diambil, artinya nasional kan menjadi program. Iya. Menjadi program nasional. Kan begitu. Tapi intinya sebenarnya juga akhirnya kayak mirip-mirip apa yang meng-create gitu ya. Yang pemikiran-pemikiran Taman Siswa. Bagaimana murid, bagaimana mahasiswa diberikan satu kemerdekaan gitu ya, artinya merdeka di dalam menentukan pilihan sekolahnya, pilihan mata pelajarannya. Tapi konsep dasarnya dari Taman Siswa. Ya, kampus merdeka kan. Kampus merdeka. Nah, karena Taman Siswa, pendidikan Taman Siswa adalah memerdekakan.
Sekarang Oh, itu kuncinya memerdekakan tadi. Iya, mewujudkan manusia-manusia merdeka. sekarang kan banyak mahasiswa yang kuliahnya di luar negeri tapi dia ada stay-nya di Indonesia. Banyak itu Mas. Oh, gitu. Kuliah gitu. Jarak jauh tadi. Itu termasuk kampus merdeka ya. Ya, mungkin saya sebagai orang luar ini Ki Danyi. Jadi mungkin usia 1 abad ini kan cukup lama juga nih dalam membangun perkembangan Kalau di Palembang pendidikan. 90 tahun. 90 tahun di Palembang. Ya, artinya pasti banyak tantangan yang dihadapi oleh taman siswa dalam mempertahankan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, kalau menurut saya sih ya taman siswa itu harus lebih geliat lagi nih. Harus lebih berani mendobrak Ya, inilah momentumnya kalau bisa saya bilang ya. Mudah-mudahan peringatan 1 abad taman siswa ini dan 90 tahun di Palembang, taman siswa bisa mendominasi lagi pendidikan di Indonesia. Dan mungkin Palembang Express siap sangat membantu ini Bu. Dalam tepuk tangan dulu dong. Itu Kak Ican sudah tepuk tangan. Dan saat ini kita harus kolaborasi. Siap, ya. Mudah-mudahan taman siswa bisa memimpin pendidikan. Iya, dan Pak Pres siap membuka. Benar gak Iqbal ya? Oke, baik. Terima kasih Ki Sahri dan Widya Astin atas kehadirannya di studio kita. Saya ucapkan selamat berusia 1 abad. Biasanya kan berusia 40 tahun, 1 abad ini. 1 abad di Indonesia, 90 tahun di Palembang. Di Palembang. Dan kami berharap juga prinsip-prinsip kebangsaan, prinsip-prinsip mengembalikan karakter bangsa tadi ya tetap dipertahankan dan disosialisasikan kepada masyarakat secara lebih luas. Baik. Sejak dini. Oke, sejak dini, sejak TK Bu ya. Baik, sampai di sini dulu pemirsa Cukup Pedas pembahasan kita terkait dengan refleksi 1 abad perguruan Taman Siswa Nasional dan Palembang. Saya Trisno Rusli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.